Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Nur Rahmah dari perwakilan kelompok 5. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya yang beranggotakan Dwi Nur Amiroh, NIM 22102015110, Firdaus Suci Nur Rahmah, NIM 22102005097, Ajeng Setiawati, NIM 2210200505058. Dan yang terakhir ada Luis Satria Rahma, NIM 22102005131. Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang terjadi antara para peserta komunikasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang sama persis di dunia ini. Masing-masing individu memiliki identitas atau karakteristik yang berbeda-beda, termasuk cara pandang dan cara pikirnya terhadap suatu hal. Ketika dua orang memiliki perbedaan yang besar terhadap latar belakang kebudayaan, maka hambatan yang muncul pada saat mereka melakukan kegiatan komunikasi juga akan semakin banyak. Menurut Alo Liliwari dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda-beda latar belakang kebudayaannya. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi tentang pentingnya komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya sendiri memiliki arti adanya interaksi dua orang atau lebih dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena adanya perbedaan tersebut, kita bisa saling menghormati, saling menghargai tentang perbedaan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Jadi, pentingnya komunikasi antar budaya ini, kita bisa mengetahui tentang kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Kita bisa belajar bagaimana tentang kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Kita juga bisa saling menghargai antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya, sehingga nantinya kita bisa membangun jembatan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Di sini saya akan mengambil contoh tentang seorang anak yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi sehingga membuat dirinya untuk menetap sementara di daerah tersebut. Jadi ceritanya ada orang Padang yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi di daerah Jawa. Nah, orang Padang tersebut pindah untuk menetap sementara di daerah Jawa, sehingga membuat dirinya harus bersosialisasi dengan masyarakat Jawa. Di sini peran komunikasi antar budaya sangat penting untuk dilakukan, karena agar mengetahui apa saja yang ada di Jawa, bagaimana kehidupan yang ada di Jawa, bagaimana belajar bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan teman-temannya di universitasnya nanti. Karena tidak semua anak berbicara dengan menggunakan bahasa daerah, jadi dia belajar sedikit demi sedikit tentang bahasa Jawa tersebut. Dia juga bertanya dengan temannya yang orang Jawa tersebut tentang bagaimana kebudayaan yang ada di Jawa. Apa saja hal-hal yang dilarang oleh masyarakat Jawa, sehingga nantinya dia tidak melanggar larangan tersebut. Seperti itu. Dengan adanya komunikasi antar budaya ini, kita bisa juga untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda kewarganegaraan dengan kita. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang di era globalisasi ini, kita bisa menemukan berbagai macam orang luar dengan melalui media sosial.
Media sosial yang bisa kita cari melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Dengan melalui media sosial tersebut, kita bisa mencari berbagai macam orang dari uh, yang berlatar belakang kebudayaan berbeda dengan kita. Kita bisa mencari orang Jepang, orang Cina, orang Amerika, orang Prancis, Turki, Rusia, dan lain-lainnya. Peran komunikasi antar budaya ini juga penting dilakukan dengan orang luar, bukan hanya orang Indonesia. Karena dengan adanya komunikasi antar budaya ini, kita bisa mengetahui apa saja culture-culture yang ada di sana. Kita ambil contoh, ada komunikasi antara orang Jepang dengan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini mencari teman melalui media sosialnya dan dia mendapatkan teman orang Jepang. Orang Indonesia ini melakukan komunikasi dengan orang Jepang melalui media sosial tersebut. Dia selalu chatting, sesekali bertatap muka melalui video call. Dia berbicara mengenai bagaimana kebudayaan yang ada di Jepang, bagaimana saya bisa belajar bahasa Jepang. Nah, orang Jepang itu mengajarinya dengan pelan-pelan dan memberitahu apa aja culture-culture yang ada di Jepang, apa saja larangannya, apa saja hari-hari besarnya, seperti itu. Jadi, peran komunikasi ini sangat penting untuk kita lakukan, karena dengan adanya komunikasi antar budaya ini, kita bisa mengetahui antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya, sehingga timbulnya rasa saling menghormati antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Hakikat komunikasi antar budaya. Hakikat dari komunikasi antar budaya ini merupakan kegiatan yang terjadi dalam berkomunikasi setiap individu dengan individu yang lain, baik dua orang atau lebih, sehingga terciptalah kemudahan dan pemahaman segala macam bentuk perbedaan yang ada. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu, dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Hal itu sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam budaya dan perbedaan inilah yang harus didukung, dipelihara, dan dilestarikan. Selain itu, pada hakikatnya, komunikasi antar budaya mengandung dimensi antar budaya. Dengan kata lain, adanya komunikasi antar budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Kesulitan dalam menguasai komunikasi antar budaya. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Perbedaan budaya sendiri merupakan salah satu faktor penghambat dalam komunikasi antar budaya. Karenanya, hambatan tersebut juga sering disebut sebagai hambatan komunikasi antar budaya, sebagai hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi karena adanya perbedaan budaya antar komunikator dan komunikan. Adapun faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa atau verbal, nonverbal, dan kompetisi. Menurut Cangara sendiri, ada beberapa perbedaan dalam memahami persoalan hambatan komunikasi, yakni yang pertama, hambatan teknis. Terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, misalnya pada stasiun radio atau televisi, jaringan telepon, atau rusaknya pesawat radio, sehingga terjadi suara bising dan sebagainya. Yang kedua, hambatan semantik dan psikologis. Disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan, dikarenakan yang pertama, kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa tertentu, sehingga sulit dimengerti oleh khalayak lain. Yang kedua, bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan penerima.
Yang ketiga, struktur bahasa yang digunakan tidak semestinya sehingga membingungkan penerima. Yang keempat, latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Hambatan semantik ini merupakan suatu hal yang sangat sensitif dalam komunikasi. Hambatan semantik ini dapat menimbulkan persepsi yang salah sehingga respon yang diberikan pun bisa jadi salah. Selain hambatan semantik, terdapat juga hambatan secara psikologis. Ini terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu itu sendiri. Misalnya rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka, atau bisa juga karena adanya gangguan kejiwaan sehingga dalam menerima dan pemberian informasi menjadi tidak sempurna. Yang ketiga, ada hambatan secara fisik. Disebabkan karena kondisi geografis, namun bisa juga disebabkan karena tidak berfungsinya salah satu panca indera manusia. Yang keempat, hambatan status. Disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Perbedaan ini menurut perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam masyarakat. Yang kelima, hambatan yang disebabkan karena kerangka berpikir. Perbedaan persepsi disebabkan oleh latar belakang, pengalaman, dan pendidikan yang berbeda. Yang keenam, hambatan budaya. Disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan, nilai-nilai yang dianut oleh peserta komunikasi. Manusia cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak, memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti bahasa, agama, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.